Kan Bandung itu terkenal sama fashionnya, baju-bajunya yang bagus-bagus banget. Dan maka dari itu, Bandung dikenal sebagai pusat fashion Indonesia. Mulai dari sablon sampai perusahaan garment. Menariknya lagi, banyak musisi dan tokoh seni yang bermukim di Bandung. Maka dari itu, nggak jarang fashion para musisi Bandung ini menarik perhatian masyarakat. Hai teman milenial, ketemu lagi bareng aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan kayak biasanya 30 menit aku akan ngasih tahu kalian info-info yang menarik-menarik banget. Dan kali ini kita akan bahas salah satu kota favorit aku di Indonesia, yaitu Bandung. Kalau di dunia kita punya Prancis ya sebagai kota fashion yang menjadi kiblat seluruh fashionista di dunia. Kalau di Indonesia kita nggak mau kalah dong, kita juga punya Bandung sebagai pusat fashion yang ada. Nah, buat kalian semua, siapa sih yang suka jalan-jalan ke Kota Kembang Bandung? Ini sama banget kayak aku juga suka banget jalan-jalan ke Kota Kembang. Dan pastinya teman milenial tahu ya kalau misalkan Bandung itu terkenal sama fashionnya, baju-bajunya yang bagus-bagus banget. Dan maka dari itu, Bandung dikenal sebagai pusat fashion Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Jadi Bandung ini dipenuhi dengan industri tekstil. Kalau kalian berkunjung ke Bandung, kalian bakal dengan mudah menemukan industri tekstil. Mulai dari sablon sampai perusahaan garment. Berbagai varian bahan tekstil dan desain menarik ada di Bandung. Jadi nggak heran ya guys, kalau kita melihat banyak seniman fashion dari Bandung yang memperkenalkan karyanya hingga ke mancanegara. Di Bandung juga banyak musisi dan tokoh seni yang bermukim. Tentunya setiap musisi memiliki ciri khasnya sendiri, baik dari pesona maupun dalam cara berpakaiannya. Perbedaan ini tentu saja menunjukkan keberadaan tokoh seni itu dan tentunya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tokoh-tokoh tersebut. Menariknya lagi, banyak musisi dan tokoh seni yang bermukim di Bandung. Karena inilah maka akan ada keberagaman perihal gaya berpakaian dan lain sebagainya. Maka dari itu nggak jarang fashion para musisi Bandung ini menarik perhatian masyarakat. Selain itu banyak banget factory outlet yang ada di Bandung. Sejalan dengan banyaknya perusahaan pembuat busana dan banyaknya variasi busana, maka nggak heran dong kalau misalkan banyak tempat yang menjadi wadah untuk busana-busana keren. Tetapi ada juga nih outlet yang besar dan juga mall-mall yang menjual berbagai macam busana ini. Jadi teman milenial kalau misalkan ke Bandung gitu ya, biasanya kan emang banyak banget factory outlet, terus habis itu banyak juga brand-brand lokal yang harganya ini tuh cukup bersaing. Kalau misalkan salah satu yang paling terkenal tuh ada Rumah Busana ya di Bandung. Nah itu tuh menurut aku kayak one stop shopping, jadi kalian tuh bisa bener-bener belanja berbagai macam brand-brand dari factory outlet yang ada di sana. Terus kalian bisa pilih juga dengan harganya yang menurut aku cukup terjangkau. Selain itu kalian juga bisa pilih makanan dan juga minuman yang ada di sana yang banyak banget khas-khas dari Bandung gitu teman milenial. Kalau misalkan kalian ke sana, cocok banget juga kalau misalkan kalian bawa keluarga kalian karena bisa sambil ngeteh-ngeteh, bapaknya gitu ya, ibunya belanja. Nah, anak-anaknya ini juga bisa nih jalan-jalan sambil ngeliat-liat fasilitas permainan yang ada di sana. Dan pastinya dengan berbagai macam pilihan yang ada, kamu nggak akan kebingungan untuk bisa memilih apa aja sih kebutuhan atau style kalian yang ada di Bandung ini. Terus selain itu di Bandung juga menurut aku salah satu yang bagus-bagus banget adalah jeansnya. Jadi banyak banget brand-brand jeans asal Bandung yang keren-keren dan gak kalah sama brand jeans luar. Dan kalau misalkan kita ngeliat secara harga, ini bisa 2 kali lipat ya harga dari jeans dari luar negeri ini. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi,
Ya secara kualitas nggak beda-beda jauh banget gitu ya. Toh kalau misalkan kita make terus tahu cara mix match-nya pasti juga bakal keren-keren aja. Lagian kita harus bangga dong sama produk-produk dari barang-barang lokal yang ada di Indonesia. Karena kebanyakan juga nih buat factory outlet yang ada di Bandung ini masih juga segmennya itu UMKM ya, pembuatnya itu dari UMKM. Jadi kalau misalkan kalian beli sama aja kalian memperkaya bangsa sendiri. So buat kalian suka jalan-jalan, yang suka makan-makan, yang suka belanja, Bandung itu menurut aku adalah surganya. Kalau misalkan di Jakarta gitu ya sekarang lagi hits banget Citayam Fashion Week gitu kan, siapa tahu di Bandung dengan busana-busana yang keren-keren banget juga bisa nih jadi ada Bandung Fashion Week ya nggak sih? Buat ngasih tahu street style-nya orang-orang Bandung itu keren apa sih. Dan aku yakin kalau misalkan dapat dukungan juga nih dari Pemprov Bandung, pasti ini bakal jadi keren banget. Karena Bandung ini menurut aku adalah kota yang sangat kreatif juga dengan berbagai macam sentuhannya yang artsy. Bisa dilihat dari kafe-kafenya yang banyak banget itu gabung sama art space dan kita juga bisa ngeliat tempat-tempat di Bandung banyak yang estetik. Jadi bukan cuma tentang busana aja, ini juga tentang berbagai macam pilihan-pilihan seni yang ada di Bandung. Selanjutnya kita masih akan bahas lagi tentang Bandung sebagai pusat fashion di Indonesia. Jangan kemana-mana, pastiin tetap sama aku terus di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi sama aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial dan selanjutnya masih bahas tentang Bandung sebagai pusat fashion yang ada di Indonesia. Jadi Bandung ini tuh bukan cuman terkenal sama baju-bajunya fashion yang keren-keren, tapi juga dikenal sebagai pusat oleh-oleh yang keren-keren banget. Jadi sebagai kota yang dikenal sebagai pusat fashion Indonesia, nggak heran dong Bandung ini sampai mendapat julukan Paris Van Java. Banyak banget ragam busana sampai ke aksesoris yang dijual di sini. Mulai dari yang mahal sampai yang paling murah juga ada. Tetapi yang aku bisa pastiin ada satu hal, ini tetap keren fashion-fashion dari Bandung ini. Dan kalau teman milenial lagi pengen ke Bandung, wajib banget ke tempat-tempat yang ada di segmen kali ini yang bakal aku sebutin. Yang pertama adalah Pasar Cibaduyut. Bagi kalian yang ingin belanja sepatu, tas, ikat pinggang, hingga aksesoris yang terbuat dari bahan utama kulit, coba deh kalian menyambangi Pasar Cibaduyut. Walaupun produk buatan lokal, kualitas produk Pasar Cibaduyut udah diakui oleh mancanegara. Menariknya lagi, bagi kalian yang ingin memesan sepatu sesuai dengan jenis, bentuk, dan kualitas sesuai selera kalian masing-masing. Selanjutnya adalah Pasar Baru Trade Center. Pasar yang udah ada sejak 1884 ini sangat populer dan terkenal dengan harga-harga yang miring dan murah meriah. Mulai dari pakaian, perlengkapan haji, aksesoris, tas, sepatu, hingga berbagai barang elektronik dan gadget dijual di Pasar Baru Trade Center. Selanjutnya adalah Jalan Cihampelas. Siapa sih yang nggak kenal dengan jalan yang terkenal satu ini? Jalan yang selalu macet waktu akhir pekan emang selalu jadi tempat favorit para wisatawan di Cihampelas. Dan selain memiliki harga yang terjangkau, barang-barang yang ditawarkan pun terbilang unik. Tetapi selain baju dan celana jeans yang ditawarkan, Cihampelas juga menjadi sentra oleh-oleh khas Bandung kayak peyem dan juga keripik tempe. Selanjutnya adalah Jalan Dago, termasuk menjadi salah satu kawasan populer di Bandung. Jalan Dago juga terdapat berbagai distro dengan harga yang relatif terjangkau dan cocok buat semua kalangan. Selain distro di kawasan Jalan Dago juga terdapat beberapa outlet produk branded. Salah satunya adalah Factory Outlet di Dago. Begitu banyak jenis pakaian yang tersedia di sana untuk membutuhi kebutuhan fashion wisatawan, mulai dari gaya, warna, dan model yang up to date di sana. Tetapi selain menawarkan banyak alternatif pilihan belanja, Jalan Dago juga begitu asri dan juga sejuk. Nih
mungkin bedanya kalau misalkan di Jakarta gitu ya, sebenarnya kan banyak juga tempat-tempat buat belanja fashion, fashion itemsnya kayak baju, celana, tas, sepatu dan lain sebagainya. Cuman harganya tuh emang lebih tinggi daripada yang ada di Bandung kalau untuk factory outletnya. Sementara kalau misalnya di Bandung ini biasanya harganya cenderung lebih murah, dan kalau misalnya kita belanja terus suasananya adem, jadi tuh nggak gampang capek ya teman milenial semuanya. Kita tuh bisa memilih dan memilah dengan benar. Selain itu, menurut aku juga enaknya belanja di Bandung itu karena banyak banget pilihan tempatnya, factory outletnya banyak banget, distronya juga banyak banget. Ini tuh jadi nggak numpuk banget di satu tempat. Sebenarnya kalau di Jakarta ini kan biasanya kita harus masuk mall gitu ya buat bisa belanja fashion item favorit kita. Dan di Bandung ini bisa lebih eksploratif gitu loh, sambil kita juga bisa keluar dari factory outlet sambil melipir-melipir jajan makanan khas Bandung yang pastinya itu enak-enak banget juga. Terutama kalau aku di Bandung biasanya aku tuh suka banget jajan makanan-makanan pinggir jalannya kayak batagor, terus cilok dan aci-acian itu pastinya udah bikin perut kenyang, itu ramah di kantong juga teman milenial. Kalau misalkan teman milenial apa sih fashion item favoritnya di Bandung gitu ya, mungkin ada brand-brand tertentu yang bisa bikin kalian cuma ke Bandung hanya untuk beli baju atau brand itu aja gitu ya, dibela-belain along the way ya dari kota kalian, mungkin dari kayak aku di Jakarta atau mungkin dari Jawa Tengah khusus ke Bandung hanya untuk beli baju atau brand salah satu aja gitu apa. Nah kalau misalkan ada, kasih tahu aku dong brandnya tuh apa dan dia tuh sebagus apa sampai kalian suka banget sama brand tersebut. Karena kalau aku pribadi sih biasanya aku nggak akan terlalu ngejar suatu brand, yang penting brandnya nih bisa ada aja gitu di aku tanpa harus aku effort segitunya gitu ya. Atau mungkin sekarang kalau misalkan kalian lebih suka belanja online gitu, nah apa sih brand-brand di Bandung yang sekarang udah bisa ada alternatif untuk beli secara online-nya. Siapa tahu bisa mempermudah teman-teman kita yang dari luar kota Bandung itu nggak perlu ke Bandung, hemat biaya juga, tapi tetap bisa mengikuti fashion style yang ada dari Bandung teman milenial. Nanti kita akan balik lagi pastinya di segmen ketiga, masih bahas tentang Bandung sebagai pusat fashion yang ada di Indonesia. Keren banget ya pastinya. So stay tune terus sama aku Ayu Rahmawati cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan teman milenial, balik lagi sama aku Ayu Rahmawati cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial, masih bahas tentang fashion yang jadi pusat atau kiblatnya dari Indonesia yang pastinya ada di kota Bandung. Dan ini kita akan bahas brand lokal Bandung yang ternyata udah tembus ke pasar internasional. Selain memiliki budaya, tempat wisata yang banyak, kota Bandung juga terkenal dengan gudang fashionnya. Bahkan beberapa produk lokal Bandung mampu bersaing dengan pasar impor. Tapi guys, kalau kita ngomongin tentang perkembangan fashion yang ada di kota Bandung, ternyata dimulai pada tahun 2000-an, di mana pada waktu itu banyak yang lagi rame sekali ya distro-distronya yang bermunculan sehingga menjadi faktor utama dalam perkembangan fashion di kota Bandung. Dengan beragamnya produk fashion membuat para pengrajin mencoba menjajal peruntungan ekspor mulai dari tas homemade dan pakaian dengan variasi model yang trendy. Menurut data yang dikutip dari Infografis Bandung per 2018, omset subsektor fashion per tahun mencapai 3 hingga 5 triliun. Tapi ternyata guys, dari sekian banyak brand lokal Bandung, ada beberapa brand Bandung juga yang berhasil terkenal hingga mancanegara. Penasaran nggak? Dan ini dia brand-brand Bandung yang akhirnya berhasil go internasional. Yang pertama adalah 3 Second, menggandeng penyanyi Ariel Noah sebagai brand ambassador dari 3 Second, terkenal di kalangan anak muda Indonesia, terutama anak muda Bandung. Buat kalian yang belum tahu, ternyata ya awalnya brand fashion yang udah berdiri sejak 1997 di bawah naungan BNC ini hanya memproduksi pakaian polosan tanpa merek yang mendistribusikan ke berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta dan kota lainnya.
Tapi kalau berbicara tentang sejarahnya, dimulai pada tahun 2002, 3 Second mulai memperkenalkan produk bestsellernya yaitu kaos. Dan ini juga menyediakan berbagai jenis pakaian pria dan wanita dengan kualitas terbaik seperti t-shirt, celana, jaket, hoodie, tas, topi, dan juga lain sebagainya. Bahkan di tahun 2022 ini brand yang mengandung arti bahwa hanya dalam hitungan 3 detik para pengunjung diharapkan dapat tertarik akan produk lokal ini pernah berkolaborasi dengan Danjio Hyoji pada gelaran fashion show di Westin Paris Fandom pada Maret 2020 lalu. Selanjutnya adalah Greenlight. Sama dengan 3 Second, Greenlight juga berada di bawah naungan BNC. Menjadi salah satu merek fashion lokal Bandung, kaos Greenlight atau yang biasa disebut dengan t-shirt ini hadir untuk pria dan juga wanita. Adapun karakteristik dari t-shirt Greenlight adalah casual wear yang nyaman bagi anak muda. Sama halnya dengan 3 Second, Greenlight juga hadir dalam gelaran fashion show di Westin Paris Fandom pada Maret 2020 lalu. Menggandeng desainer Ichan Haremi, Greenlight akan memperkenalkan koleksi busana bertema jalanan urban khas perkotaan Indonesia. Koleksi dengan bertajuk Traffic Tribe akan memperkenalkan dalam pagelaran fashion show yang diusung oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Dan Traffic Tribe sendiri ini ternyata terinspirasi dari suasana hiruk-pikuk kemacetan lalu lintas dan jalanan yang kerap diisi oleh para pedagang asongan hingga pengamen. Dan selanjutnya adalah Pot Meets Pop dan ini berdiri sejak tahun 2009. Pot Meets Pop atau PMP adalah brand denim asal Bandung yang namanya udah nggak asing lagi. Berawal dari hobi dan ketertarikan dengan dunia fashion dan hanya memproduksi full denim, kini PMP telah berkembang menjadi brand dengan produk yang lebih variatif namun tetap kuat menjaga kualitas mereka. Berkat kualitasnya yang terjaga, PMP berhasil diberangkatkan nih ke Long Beach pada 2018 lalu. Dan dalam ajang ini PMP mampu menyisihkan 121 peserta seleksi Backcraft untuk keberangkatan ke Amerika Serikat dan PMP terpilih menjadi salah satu brand asal Indonesia untuk mengikuti ajang agenda show ini. Tapi siapa yang sangka sih guys kalau ternyata dalam ajang ini PMP dilirik oleh Urban Outfitters dan melakukan kerjasama dengan Urban Outfitters dengan memasarkan produknya lebih lanjut di Amerika Serikat. Buat kalian yang belum tahu, Urban Outfitters ini adalah perusahaan retail multinasional Amerika Serikat yang menyediakan barang-barang kebutuhan lifestyle. Next ini adalah Sagara Boots, memiliki kualitas yang sangat tinggi dan bagus membuat brand boots asal Bandung ini mampu bersaing dengan produk kelas dunia mulai dari Jepang, Perancis hingga Italia. Sagara Boots mengekspor brand sepatu miliknya dan walaupun memiliki harga yang terbilang tinggi sekitar 1,8 juta, tapi Sagara Boots tetap diminati karena dibuat secara homemade oleh para pengrajin hingga memiliki harga yang tinggi. Brand yang mampu menghasilkan 40 hingga 60 pasang sepatu ini menerapkan daftar tunggu atau waiting list sampai 4 bulan karena mereka ini tenaga kerjanya tuh terbatas dan pesanannya itu banyak banget. Selanjutnya adalah Matoa, brand asal Bandung yang menawarkan jam tangan berbahan dasar kayu atau kayu maple dan ebony Makassar dengan mengusung konsep urban, simplicity, nature. Matoa menjadi produk yang ramah lingkungan dan juga stylish. Walaupun sudah go international, Matoa juga menggunakan nama yang Indonesia banget untuk jenis jamnya seperti Flores, Sumba, Gili, Rote, Mayo, dan juga Jalak. Dan kini Matoa udah merambah negeri seperti Cina, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Ini kalau aku lihat juga ya, aku follow juga sini Matoa di Instagram, harganya itu dia masih ada yang di bawah, enggak sih bukan masih ada, cuma rata-rata itu masih di bawah 1 jutaan, jadi sekitar 700-800 ribu tuh udah dapet yang oke banget menurut aku. Dan untuk ukuran jam tangan kayaknya harga segitu lumayan ya, jadi
ya dibilang mahal nggak mahal-mahal banget, tapi dibilang murah enggak juga karena kualitasnya itu bagus banget dan dia tuh bentuknya memang dari kayu-kayuan gitu. Jadi kalau kita pakai itu jadinya unik dan juga pastinya kesan etniknya tuh semakin menambah sentuhan di baju kita dan di badan kita hari itu. So teman milenial, dari berbagai macam brand yang tadi udah aku sebutin, ada yang udah kalian punya atau belum nih? Kalau misalkan belum, boleh dong sekali-sekali kalian pesan juga barang-barang fashion items dari Bandung ini, karena pastinya kualitasnya nggak kalah sama yang punya luar negeri ya. So segitu dulu yang bisa aku kasih tahu teman milenial di segmen kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, pastinya cuma di Items. Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.